Halo Sobat Nobar, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini Jep bakal menceritakan film yang berjudul Every Last of Them tahun 2021. Bercerita tentang seorang ayah yang ingin membalas dendam atas kematian putrinya yang ia duga adalah perbuatan sekelompok mafia dan polisi korup yang mengontrol suatu kota. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Every Last of Them. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang masuk ke dalam bar. Pria itu bernama Hunter. Dalam bar itu banyak preman kota dan beberapa anak muda yang sedang memakai narkoboy. Di sana ia disambut oleh seorang wanita kancrit yang menanyakan apa tujuannya datang ke sana. I'm not that one if you want to get a drink. Phoenix. No. Oh shit, on over there with me and my boys. Hunter kemudian dihampiri oleh seorang bocah yang bernama Bobby. Karena dari tadi Bobby sangat terganggu dengan kehadirannya yang terlihat songong. Dan tiba-tiba... So what's your deal? Otherwise you're gonna start having to pay me fucking double. Smart ass, what'd you say? You fucking stunned? Ternyata Bobby yang dia hajar adalah anak dari mafia penguasa kota. Dan benar saja, ayah Bobby yang bernama Nicholas datang karena keributan yang terjadi. Hunter yang tidak bisa berbuat apa-apa karena ia langsung ditodong pistol pun hanya bisa terdiam tanpa melawan. Put your hands on the bar. Let's go, move it. You heard him. Hey. You heard him. Tak berselang lama, Hunter tersadar dalam keadaan sudah terborgol. Ia berada di ruangan interogasi yang di sana sudah ada Inspektur Stone dan anak buahnya. Mereka adalah polisi korup yang mengikuti kemauan Nicholas sebagai mafia penguasa kota. Saat itu, Hunter tidak menjawab satu pun pertanyaan yang diberikan padanya. Nicholas pun memutuskan untuk segera pulang karena adiknya yang bernama Maggie sedang memanggang sebuah roti. Di luar, Nicholas ditemui Inspektur Kim yang saat itu menangani kasus Hunter. Kim adalah inspektur yang jujur dan adil saat menangani sebuah kasus. Melihat Hunter diperlakukan tidak adil oleh Inspektur Stone, ia memutuskan untuk membebaskan Hunter. Okay. So next This isn't protocol. Spare me that shit. Let me do my job. This goddamn town. calm down. Here's what's gonna happen. Tapi bagaikan buah si malakama, Hunter yang ditolong oleh Kim malah balik menyerangnya agar bisa mendapatkan kendaraan Kim untuk dia kabur. Di sisi lain, Nicholas yang tiba di rumahnya langsung menghampiri Bobby. Ia menanyakan bahwa apa yang anaknya lakukan sehingga seorang seperti Hunter datang memburunya. This guy. Oh shit, Dad! Stop. Just let him go. Let me handle him, okay? I can take him. Oh, okay, like you have. Ketika mereka makan, Bobby ditanyai tentang foto yang Nicholas perlihatkan padanya dan juga Maggie. Foto itu berasal dari dompet Hunter yang diambil olehnya. Setelah itu, Nicholas dan Maggie pergi untuk meeting dengan salah satu klien proyek mereka. Nicholas dan adiknya mengelola keamanan di suatu lahan yang sangat luas di sana. Dan lahan itu membutuhkan pasokan air jernih yang sangat bersih. Mereka berdua bekerja sama dengan seorang pengusaha yang bernama Victor. Pikiran kotor. Untuk dicarikan investor. Rima bagus tuh, tor. Di tempat lain, Hunter membawa mobil yang ia curi menuju ke rumah Nicholas. Ia berencana untuk membunuh semua anggota keluarganya seorang diri. Di tengah jalan, Hunter memeriksa bagasi mobil yang ia bawa. Ternyata di bagasi mobil itu tersedia banyak senjata dan peluru yang cukup untuk membunuh orang sekampung. Melihat itu, ia pun langsung tancap gas untuk menghabisi Nicholas.
Sehabis meeting, Nicholas dan Maggie pulang ke rumah dengan keadaan panik. Nicholas takut bahwa Hunter bisa mengacaukan semua proyek yang mereka lakukan, karena ternyata keluarga Nicholas punya suatu rahasia mengenai Hunter. Maggie menenangkan kakaknya itu lalu masuk ke dalam rumah, tapi tanpa Nicholas sadari, Dad, what the fuck is going on here? Get back. This is my home. Bobby, get back in the house. Dad, we can fucking take this guy. Fucking shoot him. di sana Bobby yang datang memberitahu pada ayahnya untuk segera menghabisi Hunter karena ia tak mau Hunter mengetahui sesuatu yang pernah mereka lakukan. Mendengar itu, Hunter bertanya apa maksud dari ucapan Bobby. Karena keadaan semakin rumit, sekarang Jack akan menjelaskan tentang apa yang mereka ributkan dari awal. Cerita akan kembali ke kejadian beberapa minggu yang lalu. Terlihat seorang gadis bernama Melissa. Ia adalah anak dari Hunter yang ternyata seorang pemakai narkoboy. Melissa saat itu menelepon Hunter berkali-kali, tapi karena Hunter sedang bekerja sebagai pasukan khusus, ia tidak mengangkat telepon dari anaknya itu. Melissa yang tidak berhasil mendapatkan sosok ayah di saat yang ia mau, akhirnya memutuskan untuk membucin bersama pacarnya yang ternyata adalah Bobby, alias Bokong Biru. Bokong Biru alias Bobby yang saat itu berada di bawah pengaruh narkoboy menyuntikkan semua narkoba yang ia punya kepada Melissa sebelum berkokok dengannya. Ternyata sebelum mereka baru ingin melakukan hal itu, Bobby diganggu oleh Inspektur Stone yang kebetulan ada di sana. Dan Inspektur Stone pun memperkaos Melissa sampai akhirnya mulut Melissa mengeluarkan tanda-tanda overdose. Bobby dan Inspektur Stone yang saat itu panik memutuskan untuk melaporkannya ke Nicholas. Tidak ingin semuanya menjadi lebih rumit, Nicholas pun memutuskan untuk membunuh Melissa yang saat itu masih bernapas dengan cara menenggelamkannya ke sungai. Kembali ke masa sekarang, Hunter yang melihat gerak-gerik Bobby yang seperti sedang menyembunyikan sesuatu langsung melakukan hal yang tidak diperkirakan Nicholas. Karena luka tembak yang ia terima, Hunter memutuskan untuk lari memasuki hutan di sebelah rumah Nicholas. Sedangkan Nicholas yang melihat anaknya sudah tak bernyawa bersumpah untuk menghabisi Hunter bagaimanapun caranya. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan Hunter yang berhasil lari dari kejaran polisi yang saat itu mengejarnya. Sekarang Hunter menjadi buronan seisi kota dikarenakan ia membunuh anak penguasa kota itu. Tapi seperti yang kita tahu, sebagai pasukan khusus tidak ada polisi yang bisa mengimbangi adu mekanik Hunter dalam hal bunuh-membunuh. Di bagian luar hutan terlihat Inspektur Stone dan satu anak buahnya yang penakut. Mereka mendengar banyak suara tembakan. Stone memperkirakan bahwa Hunter saat itu sudah tertangkap. Mereka pun bergegas menuju suara tembakan itu. Tapi naasnya yang mereka temukan di sana adalah Jesus Christ. My jurisdiction, God man. damn it, stay here! No, good luck, man. Don't be a pussy! Get back here! Melihat itu, anak buah Stone yang penakut itu tahu bahwa mereka semua bukanlah tandingan dari Hunter yang melahap mereka layaknya es krim mixu. Ia pun memutuskan kabur meninggalkan Stone demi keselamatan dirinya sendiri. Tapi sialnya, ketika si penakut itu kabur, ia malah bertemu dengan harimau yang dari tadi memangsa teman-temannya. Please stop that. You work with Kim? Yes, she's leaving. Oh, fuck. Please don't tell me, man. To Kim.
You tell her I'm out here. No one else. I won't say anything, I swear to God. Malam telah tiba. Hunter yang mencapai kill streak setelah membunuh hampir puluhan polisi korup yang mengejarnya memutuskan untuk beristirahat dan merawat lukanya di sebuah gubuk kecil. Sesampainya penakut tadi di kantor polisi, ia memberitahu pesan yang Hunter titipkan kepadanya untuk diberitahu kepada Inspektur Kim. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Nicholas dan Maggie yang didatangi oleh Victor. Victor berkata bahwa keributan yang terjadi di keluarga Nicholas tidak boleh diketahui oleh investor mereka. Karena jika mereka mengetahuinya, investornya tidak akan jadi menyuntikkan dananya ke dalam proyek mereka. Nicholas yang sedang berduka tidak bisa membalas perkataan Victor. Ia hanya terdiam dan nerimo wae kalau ia sedang dimaki oleh bosnya. One's gonna do nothing. Okay, friends. You know it. Look at this place, man. Maggie yang saat itu mengetahui Nicholas sedang terpuruk mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, sebuah helikopter datang ke rumah Nicholas. Di sini kita akan dikenalkan dengan sobat karib dari Hunter. Ia bernama Moore yang bekerja sebagai kepala pasukan khusus. MURPH datang dan dengan mudah masuk ke dalam rumah Nicholas. Di sana, Maggie yang tidak mengenalnya terheran-heran dengan kedatangan MURPH itu. Is there something that you need? It's a really bad day today. Tujuan MURPH datang ternyata untuk membawa Hunter kembali kepada timnya, karena ia tahu Hunter adalah salah satu aset negara yang paling berharga. Maggie yang mendengar itu hanya bisa terdiam. Ketika Nicholas datang dan bertemu dengan MURPH, Nicholas meremehkan semua cerita MURPH mengenai Hunter. Nicholas sangat yakin ia sendiri cukup untuk menangani Hunter. MURPH yang melihat kesongongannya hanya bisa tertawa karena ia tahu Hunter adalah orang yang bisa membunuh seluruh regu pasukan khusus seorang diri. Di tempat persembunyian Hunter, ia yang sedang beristirahat ternyata berhasil ditemukan oleh Stone dan anak buahnya. Tapi tiba-tiba setelah itu, kita diperlihatkan Inspektur Kim yang berhasil datang ke tempat Hunter. Di sana, Hunter dengan singkat, padat, dan jelas menjelaskan bahwa ia ingin bekerja sama dengan Kim. Karena menurutnya, Kim adalah polisi yang jujur. Hunter lalu memberitahu bahwa ia sebenarnya datang untuk membalaskan dendam putrinya yang diperkaos oleh keluarga Nicholas. Jadi ia meminta Kim untuk menyelidiki kasus hilangnya anak itu. Kim yang mendengar itu tidak bisa menolak permintaan Hunter karena ia dari awal tahu bahwa Hunter adalah orang yang tidak bersalah. How will I get a hold of you? I'll find you. Setelah meminta Inspektur Kim untuk menyelidiki kasus hilangnya Melissa, Hunter kembali bermain-main dengan Stone yang sedang ia sekap. Ia bertanya kepada Stone tentang kejelasan dari kematian putrinya. Stone hanya bisa memberitahu bahwa ia sangat menyesali perbuatannya kepada Melissa. Tapi ia kembali mengatakan bahwa kematian Melissa bukan ulah dari tangannya. Mendengar hal itu, Hunter pun dibayang-bayangi oleh kenangannya bersama putrinya. Hunter juga merasa sangat bersalah dikarenakan ia tidak pernah hadir saat Melissa membutuhkannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Victor dan MURPH yang sedang berdiskusi mengenai pembantaian yang dilakukan oleh Hunter. Victor berkata bahwa ia akan melakukan apapun asal investor perusahaannya tidak terganggu. MURPH saat itu menawarkan kerjasamanya untuk menjadi pengganti keluarga Nicholas. Mendengar tawaran dari MURPH, tanpa pikir panjang Victor pun langsung menerimanya. Sebagai gantinya, MURPH bisa dengan bebas menyelamatkan Hunter yang sedang berjuang sendirian di dalam hutan. It's about 5 square miles of connected fields. And he's not looking to escape.
Di kantor kepolisian, MURPH datang membawa armada khususnya karena ia sangat tahu kemampuan dari Hunter. Di sana, ia dan Inspektur Kim bekerja sama untuk membela Hunter dari hukum yang menimpanya. MURPH tahu bahwa temannya itu tidak akan pernah keluar dari hutan sampai ia berhasil membunuh semua keluarga Nicholas. Don't do that. You do what you gotta do. Mendengar jawaban mutlak dari Hunter yang ingin membalaskan dendam anaknya, MURPH meminta agar mereka bertemu di suatu tempat untuk bekerja sama. Beberapa saat kemudian, Hunter dengan mudah mendapatkan mobil untuk pergi ke tempat yang ia dan MURPH sepakati. Di tempat Inspektur Kim, terlihat Inspektur Kim yang sedang memperhatikan banyak kasus gadis hilang di kota mereka. Ternyata semua bukti kasus gadis hilang itu mengarah ke keluarga Nicholas. Tapi sampai sekarang, semua polisi berhasil dibuat bungkam dengan uang. Cerita kembali berfokus pada Hunter. Di tempat ia akan bertemu dengan MURPH, ternyata sudah dikepung banyak tentara bayaran milik Nicholas. Tapi tentu saja dengan kemampuannya, Hunter bisa dengan mudah mengatasi mereka semua. MURPH yang sendiri awal sudah tahu kalau Hunter bisa dengan mudah membunuh semua tentara bayaran, meminta Inspektur Kim untuk menjemputnya agar mereka bisa membantu Hunter. Di rumah Nicholas, ia sedang memandangi sungai di depan rumahnya. Ia merenungi semua kesalahannya untuk menutup kebodohan anak dan polisi korup yang ia percaya. Tapi sesampainya ia di rumah, Where's the gun? Hunter menanyakan tentang kasus kematian anaknya. Saat itu, Nicholas menceritakan bahwa Melissa mati karena overdosis, bukan karena dibunuh olehnya. Tapi Hunter mengetahui dengan persis bahwa anaknya itu adalah korban dari pembunuhan, karena ia ternyata tahu bahwa anaknya bukan pemakai narkoba yang se ekstrim itu. Karena merasa terancam dengan pistol yang ditempelkan di kepala Maggie, Nicholas akhirnya mengeluarkan kata-kata yang kita tunggu. You will never know where her body is. And you'll never Mendengar perkataan itu, rencana Hunter dan MURPH berhasil. Hunter membawa Nicholas dan Maggie turun untuk ditangkap polisi. Maggie dan Nicholas pun kebingungan karena mereka yang harusnya diselamatkan malah ditangkap. Tapi MURPH dan Kim yang berada di sana tidak menjawab pertanyaan mereka. Sedangkan Hunter akhirnya merasa dendamnya telah selesai dan dibalaskan. Ia akhirnya mendapatkan jawaban dari kematian Melissa yang ternyata dibunuh oleh keluarga Nicholas. Tell her everything's gonna be alright. Out there. Film pun ditutup dengan MURPH yang datang memberhentikan mobil Nicholas dan juga Melissa, dan tanpa berkata apa-apa langsung menembaki mereka hingga tewas, dan film pun selesai.